Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat 786 Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu kru di 786 Channel. Siapa dia? Nanti kita ikuti penelusurannya di studio kami, yaitu mengenai perjalanan kehidupan dan juga perjalanan wisata kita selama ini. Oke, kalau begitu kita panggilkan saja siapa dia. Abah aku. Assalamualaikum Pak Akung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Akung? Alhamdulillah sehat. Kita bincang-bincang sejenak nih. Obrolannya Obrolan santai santai. Serius santai. Perjalanan tentang awal 786 Channel ini ya, mungkin perkenalan dulu ya. Awal kita buat channel 786 itu berawal dari perkumpulan kita ya. Betul. Sedikit perkumpulan riungan, mungkin boleh dikatakan majelis zikir mini. Jadi hanya segelintir orang aja gitu. Beberapa orang yang lama-lama juga pada akhirnya meluas dan banyak sampai ke luar daerah. Ya, betul. Jadi awalnya kita hanya kumpulan orang-orang yang suka berzikir atau bersalawat gitu ya. Betul. Di samping itu juga kita mengadakan praktek terapi. Nah, jadi kita ada base camp ya. Betul. Base camp kita buka untuk kegiatan terapi. Nah, jadi intinya kegiatan yang positif lah gitu. Jadi kita merangkul anak-anak muda juga yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu. Jadi intinya kita tujuannya untuk ibadah gitu. Bukan begitu Pak Kum? Iya, betul lah. Betul. Nah, jadi di balik kegiatan zikir ini kita juga mendapatkan banyak hikmah dari perjalanan yang kita lalui ya. Oke Pak Akung, saya mau tanya-tanya. Nah ini nama aslinya Pak siapa? Bapak Tata. Bapak Tata. Cuma biasa kita panggil Bapak Akung karena posturnya jangkung gitu. Betul Pak, betul sekali. Jadi lebih akrab di lingkungan kita disebut Abah. Mungkin netizen ada yang penasaran, pengen tahu Mbak Akung sejak berapa lama atau sejak mulai tahun berapa Mbak Akung gabung di channel 786 ini dari awal? Kalau tidak salah antara pertengahan 2018 ke 2019 pertengahan mendekati akhir 2019 kalau tidak salah. Waktu itu tiga tahunan. Apa aja sih pengalamannya, maksudnya bermula dari gimana, iseng-iseng atau gimana gabung? Kalau untuk gabung pada waktu mungkin tidak ada pemikiran untuk gabung Bah ya. Mungkin karena sudah perjalanannya seperti itu, mungkin mau alam. Tapi kalau untuk kepikiran kita untuk gabung pada waktu kan tidak ada sama sekali ya. Ya mungkin seiring waktu berjalan akhirnya ada rekan-rekan yang tadi juga tidak begitu akrab, hanya kenal selewat sepintas. Akhirnya kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, akhirnya bertemu kan. Ngobrol, ngopi, ngerokok, akhirnya ada sedikit-sedikit bicara masalah keilmuan juga. Keilmuan bukan dalam arti kata keilmuan yang sifatnya harus ilmu kanuragan atau bagaimana, ilmu pengalaman hidup mungkin lebih ke arah situ mungkin Bah ya. Iya. Itu akhirnya 1, 2, 3 orang kumpul-kumpul, akhirnya ya banyak lah. Ya
dari 1, 2, 3 orang akhirnya menjadi 5, 6 hingga belasan orang kalau tidak salah waktu itu. Pada waktu itu akhirnya seiring waktu berjalan juga, satu sama lain saling kenal, akhirnya pun di sini kalau tidak salah Abah kan pada waktu itu ya, Iya. kenal, akhirnya sedikit cerita flashback ke belakang, akhirnya ada masuk juga, ada sinkron juga kalau kita ini, kalau kita gabungkan satu sama lain, cerita demi cerita itu akhirnya ada kesinkronan di situ, cocokan sebenarnya itu tergantung kitanya menilai bagaimana melihat perjalanan beberapa tahun ke belakang setelah bertemunya kita di sini. Ya tepatnya itu di Kemplang ya, Kemplang baru. Itu mungkin itu bah ya kalau dari segi kita kenal satu sama lain apa sehingga tercetus satu perkumpulan sampai pun kita pun bukan kita mungkin rekan-rekan lebih lebih mengarah ke satu riungan sehingga ada namanya di situ riungan Aljabar, mungkin dari situ Awalnya Aljabar ya. Aljabar. Dulu kita pernah buat wadah perkumpulan atau wadah, waktu itu kita di satu perkumpulan Al-Hikmah, itu namanya Aljabar ya. Aljabar 786. Cuma ya seiring waktu berjalan ada proses alam juga, proses alam betul. Disitulah awal kita ganti nama menjadi Al-Hikmah 786. Untuk channelnya ini ya kita awalnya iseng-iseng aja ya. Jadi slow aja kita. 786 channel. Ini pengalaman apanya nih? Pengalaman bisnis. Pengalaman bisnis bahkan baik itu secara kalau dibilang boleh dikatakan secara baik maupun secara spiritual. Iya. Mungkin itu, tapi sebelum itu kita sebetulnya sih sudah mengalami sih hal-hal seperti itu. Mungkin beberapa tahun ke belakang kalau tidak salah itu dari tahun 2006. Waktu itu kita mungkin tahun 2006 itu kita kebetulan berada di satu lokasi. Kebetulan lokasi itu lingkupnya dekat dengan aliran sungai ya. Aliran sungai. Sungai apa tuh? Sungai Cisadane kalau tidak salah. Cisadane itu kita sendiri tidak bisa merasakan karena memang di situ bukan kita saja yang ada di situ di lokasi, ada beberapa orang lah. Cuman yang lebih dominan merasakan mungkin sekaligus melihat pada waktu itu mungkin kalau tidak salah di situ ada beberapa orang laki-laki itu saya termasuk sama teman juga, yang selebihnya mungkin perempuan ya, ada 3 orang. Nah, saya sendiri tidak merasakan ada orang sifatnya negatif atau gimana gitu. Nah, kemudian selain daripada saya ini mungkin mendengar dan melihat secara langsung. Saya sehingga tidak habis pikir, ya mungkin kalau mungkin bisa digambarkan atau dijelaskan mungkin saya tanya bentuknya seperti apa, mungkin seperti orang ngesot, mungkin boleh dikatakan bisa ngesot. Itu masih sore kalau tidak salah, berarti kira-kira habis maghrib kalau tidak salah. Itu jadi Bakung ini ada di satu tempat, maksudnya di lokasi dekat pinggir kali Cisadane gitu. Ya, kemudian ada. Jadi itu waktu di situ tinggal berapa orang? Kalau untuk tinggal ada 4 orang, 5 orang lah, 5 orang. Itu saking lamanya di situ udah terbiasa kan? Udah terbiasa. Nah, saya sendiri tidak merasakan. Itu pun selain daripada saya mungkin yang merasakan, melihat sekaligus melihat secara langsung penampakan yang dimaksud. Saya kenapa mereka itu yang melihat dan mendengar mungkin lari terbirit-birit masuk dalam rumah. Saya bingung apa yang ada apa, akhirnya saya tanya kenapa ada katanya satu penampakan mungkin melihat mereka itu, karena kan yang melihat itu memang perempuan 2 orang pada waktu itu. Sosoknya seperti apa tuh penampakannya itu? Kalau aku saya tanya sih jalannya ngesot. Mungkin saya ambil kesimpulan mungkin udah karena saya tidak merasakan, tidak melihat, saya berdasarkan keterangan mereka yang melihat, ya mungkin bisa digambarkan seperti sesuatu pada waktu itu. Nah, selepas dari situ akhirnya saya sendiri pun bisa merasakan baik itu yang dapat dilihat langsung maupun tidak.
itu seperti suara-suara anak ayam menjelang maghrib, Iya. itu udah bisa tebak lah itu suara apa Kayak- seperti ayam. Nah, Udah nggak aneh lagi. udah nggak aneh, udah tidak asing lagi suara-suara Interaksi. interaksi seperti itu. Itu selama berapa tahun tuh di Kita mulai dari Bantaran sana sana. itu dari 2006 sampai 2015, hampir kurang lebih 9 tahun. 9 tahun kan? 9 tahun, 9 tahun kita di Bantaran Pak Kali. Apung ini lama Ya. tinggal di Bantaran Kalisadan. Jadi beliau ini udah terbiasa dengan hal semacam itu, baik itu gangguan alam atau gangguan mistis gitu dari makhluk astral itu udah Udah tidak biasa. asing, udah tidak aneh lagi. Terus itu kalau sepengalaman itu ada nggak dulu yang berbau mistis gitu, yang istilahnya yang paling paling ekstrim lah gitu. Jadi ada kejadian apa waktu itu? Interaksi bisa dirasakan tapi tidak terasa, tidak dirasakan tapi ya tidak terasa. Seperti itu mungkin antara iya dan tidak pada waktu itu. Jadi kalau untuk pengalaman bisnis sendiri mungkin ya seperti yang saya tadi bilang itu, ya, seperti suara anak ayam apa segala macam, itu suara-suara yang sifatnya itu apa ya, membuat bulu kuduk itu bangun lah pagi. Terus untuk perjalanan wisatanya yang selama perjalanan yang pernah kita lalui itu, kalau menurut Mbak Apung pada waktu perjalanan kemana tuh? Ya diawali perjalanan Cianjur mungkin. Cianjur kita sampai dua kali kalau tidak salah. Kita awali yang pertama saja memang kita sebelum berangkat sih sudah banyak, bukan sudah banyak, sudah diperlihatkan lah sifatnya fenomena itu yang menunjukkan bahwa memang keberadaan energi itu memang begitu dahsyat adanya. Sehingga waktu itu pun kita posisinya terpisah pada waktu itu. Memang waktu itu kan bincang-bincang kalau tidak salah untuk rencana pemberangkatan ke sana pada waktu itu. Karena kan awal pertama kali perjalanan ke sana. Jadi saya cerita atau mungkin boleh dikatakan bilang itu mungkin kita berangkat dari awal perjalanan dulu mungkin banyak. Kalau nggak salah itu kita planningnya kalau nggak salah itu berangkat kalau tidak salah hari Kamis, kalau nggak salah hari apa itu ya, lupa lagi lah pokoknya. Nah 2 hari mau pemberangkat itu kan kalau tidak salah waktunya malam, kalau nggak salah itu antara kira-kira jam berapa udah mendekati tengah malam, perasaan tengah malam juga belum waktu itu. Kita posisi berada di base camp, ada beberapa orang, sebagian juga ada di luar. Ya seperti yang saya bilang, mungkin saya tidak bisa melihat secara langsung, tapi apa yang dirasakan itu bisa sangat kuat sekali. Bahwa memang kehadiran itu kan tidak harus dengan apa yang kita lihat, tapi bisa dirasakan juga dengan indera perasaan. Iya. Itu sangat luar biasa sekali. Bahkan mungkin boleh dikata maaf mungkin di luar daripada yang kita pun cepat ada yang menyaksikan atau melihat kan seperti itu. Ya sendiri saya tidak bisa cerita karena tidak lihat bentuknya seperti apa. Jadi itu sehari sebelum berangkat. 2 hari sebelum mau berangkat. Oh, 2 hari sebelum sebelum berangkat ke Cianjur. Kita ke Cianjur. Yang pertama itu kan. Itu ada syarat, Ada satu. ada tanda-tanda. Tanda-tanda memang mungkin kalau boleh dikatakan ya maaf mungkin kehadiran kita sudah ditunggu. Mungkin secara tidak langsung mungkin apakah itu ada seperti pembekalan atau gimana. Iya. Karena kan kita perjalanan wisatanya itu kan bisa kaitan Religi. dengan religi spiritual, mungkin kan tidak semua orang bisa menginjakan kaki di sana seperti itu. Mungkin ya orang selain saya mungkin akan lebih paham, mungkin kalau bicara masalah ini bukan akan lebih paham mungkin. Iya. Nah akhirnya udah pada waktu itu segeralah yang kumpul akhirnya kita berkumpul lah semua. Berkumpul akhirnya memang ada satu pesan mungkin kalau dikatakan bahasa orang zaman dulu mungkin sifatnya wejangan atau nasihat mungkin yang harus kita pegang teguh. Kita kesana itu harus bagaimana, setelah sampai itu harus bagaimana, sebelum sampai ke itu harus bagaimana, mungkin seperti itu mungkin yang saya tangkap mungkin banyak. Jadi judulnya perjalanan wisata spiritual. Ya seperti itu. Akhirnya masih pembahasan yang barusan. Akhirnya kita berkumpul lah
di base camp itu ada beberapa orang bersama rekan-rekan memang benar adanya seperti itu, memberikan ujangan terutama yang punya perangan di sini mungkin guru kita di sini ya, guru kita yang misalnya harus bagaimana tetap harus diikuti, tidak boleh menyalahi atau keluar dari koridor yang sudah ditentukan atau diarahkan kepada para guru. Nah, seperti itu akhirnya alhamdulillah dapat diterima dan diikuti. Akhirnya selesai pembahasan pada waktu itu. Besok lusanya itu kita berangkat. Itu pun sudah ada penampakan yang sifatnya itu memang pertanda bahwa memang kita itu, kalau boleh dikatakan kendala mungkin kalau kita bicara kendala kayaknya terlalu apa ya, mungkin terlalu rintangan terlalu monoton lah gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya bersama kita tunggu alhamdulillah waktu itu seperti biasa hujan besar. Hujan besar sangat deras sekali waktu semua itu bisa diatasi. Alhamdulillah. Akhirnya kita berangkat juga waktu itu, alhamdulillah meskipun waktu sudah sore mau menjelang maghrib kalau tidak salah pada waktu itu. Untuk tepatnya tahun ini kita kurang tahu pasti antara 18-19 atau 2018-2019. Alhamdulillah berangkatlah kita bersama rekan-rekan pada waktu itu. Memang sebelum yang tadi disampaikan atau dikatakan ini, kita sebelum berangkat itu kan ada pembekalan tersendiri khusus buat kita. Memang kebetulan ada satu rekan kan yang tidak hadir pada waktu itu. Nah, alhamdulillah memang kita alhamdulillah dari berangkat keluar melangkahkan kaki sambil perjalanan, alhamdulillah kita tidak menemukan yang sifatnya itu kalau dikatakan gangguan yang tidak begitu berarti, kecuali satu orang mungkin ya adalah fenomena atau sesuatu kejadian yang sifatnya memang tidak terlalu tidak boleh dikatakan tidak terlalu membahayakan. Itu kaitannya mungkin pembakaran masalah perjalanan pada waktu itu. Alhamdulillah kita di sini berangkat sore mau menjelang maghrib, sampai sana kalau tidak salah kurang lebih itu jam 11. Alhamdulillah kita disambut sama tuan rumah di sana. Alhamdulillah penyambutannya syukur alhamdulillah luar biasa begitu ramah. Di base camp kita dijamu segala macam apa gitu. Alhamdulillah responnya sangat baik sekali menyambut kedatangan kita. Setelah selesai kita sholat isya berjamaah kalau tidak salah waktu itu. Akhirnya sambil menunggu waktu kalau tidak salah hampir kurang lebih jam 1 malam kita baru melangkahkan pendakian ke Gunung Sanggabuana. Nah kita pun di sana di Gunung Sanggabuana bukan istilahnya mungkin kalau di dalam sekarang bukan uji dari segala macam kontak bengek enggak ya seperti itu, tapi kita tujuannya tawasul alhamdulillah. Akhirnya kita niatkan sesuai dengan tujuannya masing-masing, utamanya memang masalah spiritual kita ya. Alhamdulillah tawasulan berjalan sampai menjelang subuh. Mungkin itu perjalanan pertama Bang. Terus ngerasain fenomena apa aja pada waktu itu Bang? Banyak sih sebetulnya. Waktu kita tawasulan berzikir itu ada ya utama positifnya ada, energi negatifnya pun ada. Yang negatifnya apa? Kalau negatifnya ini mungkin kalau dikatakan itu satu penampakan mungkin boleh dikatakan mungkin pocong. Ya pocong guys. Nah, itu memang mungkin kita tidak terlalu fokus itu karena kita tujuannya tawasul, kita tetap fokus. Tapi ada beberapa rekan-rekan kita juga yang diganggu diganggu. Bahkan kalau tapi nggak sampai bubar pada waktu itu. Tidak sampai bubar alhamdulillah. Mungkin sifatnya mungkin kalau uji mental mungkin melihat dari kejauhan itu tidak terlalu jauh juga sih sebagai ibarat kita di sini di ruangan itu juga dekat sekali. Memang ada beberapa 3 orang kalau tidak salah langsung panitas ada reaksi itu langsung apa yang mungkin kalau boleh dikatakan mulai terganggu lah itu. Auto panik seperti itu. Tapi alhamdulillah karena kita tujuannya baik, kesana itu silaturahmi dengan para kesepuhan, dengan para guru, sampai istilahnya kita melaksanakan kewajiban kita karena ada di situ yang harus kita amalkan di situ. Kalau wiridana zikir itu, ya zikirnya bukan yang macam-macam. Itu apa dulu Bang? Itu hanya dalam bentuk salawatan saja. Salawat Kanjeng Rasul, salawat Nabi. Memang itu yang salawat yang kita yang di dalam beriungan ini dalam 78 memang salawat yang harus diutamakan, difokuskan.
Alhamdulillah sampai selesai, bahkan itu pun dalam jumlah tertentu sudah diselesaikan, sudah dengan penuh tanggung jawab masing-masing. Alhamdulillah meskipun ada sedikit gangguan tapi tidak terlalu berarti. Alhamdulillah sampai waktu menjelang subuh waktu itu udah selesai, ya kita kongkong ngopi-ngopi, biasa merokok. Akhirnya setelah kita turun kembali lagi ke lokasi, ke base camp itu sudah hampir setengah 6, karena cukup lumayan perjalanan pulang pergi, cukup lumayan, ada kurang lebih 1 jam kita perjalanan itu baik naik maupun turun. Saat ini udah di situ sampai kira-kira setengah 6, kalau tidak salah sholat subuh kan sampai kesiangan waktu itu, karena mau perjalanan hampir jam 6 kurang kita melaksanakan sholat subuh di waktu itu. Alhamdulillah setelah selesai sholat subuh berjamaah, kita kembali lagi ngopi, ngobrol, kembali lagi ke masing-masing peserta tawasul, apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Itu menjadi satu pembahasan topik yang sifatnya itu sangat menarik kalau bagi saya. Itu alhamdulillah satu sama lain. Mungkin kalau diceritakan lebih banyak lagi, cuman ini yang sebatas yang kita ingat. Alhamdulillah mungkin lebih banyak ingatnya, memang lupa. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Setelah pulang dari sana pun kita alhamdulillah berangkat kita disambut hujan, pulang pun disambut hujan. Itulah luar biasa berkah pada waktu itu. Mungkin yang perjalanan pertama mungkin itu. Makasih Pak Agung atas berbagi pengalamannya bersama netizen. Mungkin dari semua perjalanan ini semoga ada hikmahnya. Amin. Ini baru Cianjur 1 nih, maaf. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi di podcast berikutnya ya. Karena biarpun bagaimana kita tidak bisa menceritakan ujungnya, terus harus awalnya dulu kita cerita. Kalau ibarat kita kan kepala dulu baru ekor. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Pak Agung. Sama-sama Pak. Semoga istiqomah ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Seven 8 6 channel.